Penghalang orang-orang untuk bisa istiqamah, penghalang istiqamah adalah pertama, meremehkan dosa. Menganggap dosa itu adalah dosa yang kecil. Di sini kita bisa belajar bahwa siapapun engkau, sesoleh apapun dirimu, kemudian sekuat apapun kau belajar memahami agama atau sering kali kau berinteraksi dengan Quran, ada masa akan ada ujian dahsyat yang akan datang dalam kehidupanmu dan kau mungkin akan tergelincir juga. Mungkin. Atau ada yang berdiri dengan kokoh gitu ya untuk tetap istiqamah. Ada yang tidak bisa istiqamah. Awalnya salih, namun dia nggak bisa istiqamah. Banyaklah kisah-kisah ya teman-teman semua. Ada juga satu kisah lagi, kisah lain, kisah seorang pemuda yang sangat salih, terkenal sebagai ahli ibadah, salih luar biasa. Lalu ada satu keluarga yang menitipkan anak perempuannya yang sakit gitu ya, ingin diobati oleh orang ahli ibadah ini gitu. Dan keluarganya tinggal di tempat yang sangat jauh, tidak bisa menemani, dititipkanlah intinya sang anak perempuan ini kepada pemuda soleh di rumah yang berbeda tentu saja. Lalu apa? Si ahli ibadah ini pun tak bisa menahan pesona dari wanita yang sakit ini. Awalnya hanya datang untuk mengobati gitu di luar rumah gitu kan. Lama-lama syaitan kan tidak berhenti di situ saja. Syaitan akan mengatakan, masuklah ke dalam rumah, jangan mengobati di luar, nanti orang-orang mengira fitnah dan sebagainya. Justru masuk dalam rumah biar orang nggak lihat. Setelah sang ahli ibadah itu masuk ke dalam rumah, berusaha untuk mengobati, mendoakan, tiba-tiba syaitan berbisik lagi, nggak ada orang di sini, gadis itu terlihat membutuhkanmu, mencintaimu, dan sebagainya, dan seterusnya. Sampai terjadi sesuatu yang engkau bahkan tak pernah berpikir engkau bisa melakukan itu. Gitu teman-teman semua. Jadi, step by step, nggak ada orang berbuat dosa langsung tuh nggak ada. Orang berbuat dosa itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan biasanya orang-orang kalau sudah jatuh cinta, nggak pinter jadinya. Kenapa? Logikanya nggak dipakai karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya saja. Tapi kalau kita lihat keistiqomahan, siapa yang paling kita bisa contoh? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam seperti yang sudah teman-teman tahu kisahnya dalam surah Yusuf yang sangat panjang itu. Nabi Yusuf alaihissalam, singkat cerita, intinya beliau diangkat oleh seorang menteri ya, Al-Aziz ya, seorang menteri dan tinggal di rumah menteri tersebut. Dan Zulaikha ya, istri dari sang menteri ini jatuh cinta kepada Yusuf alaihissalam ketika Yusuf sudah semakin besar gitu. Sampailah pada suatu ketika di sebuah ruangan yang tertutup. Di ruang tertutup itu ada 7 pintu ya teman-teman semua. Di mana Zulaikha ini mulai menggoda Yusuf alaihissalam. Apakah Yusuf alaihissalam suka? Suka. Kata siapa Yusuf alaihissalam nggak suka? Nabi Yusuf alaihissalam suka kepada wanita tersebut dan berkeinginan juga kepada wanita tersebut. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam berkeinginan terhadap wanita tersebut. Sebagaimana Zulaikha berkeinginan terhadap Yusuf alaihissalam. Dan bayangkan kondisi Yusuf ketika itu teman-teman semua. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam itu seorang pemuda seperti teman-teman semua itu bergejolak ya. Lagi kita ini lagi semangat-semangatnya gitu. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam itu tinggal jauh dari kampung halamannya. Berbuat maksiat kalau jauh dari kampung halaman lebih mudah dibandingkan berbuat maksiat di kampung halaman sendiri, ya kan? Ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam berada di tempat yang orang lain nggak ada yang lihat. Berbuat maksiat kalau orang lain nggak ada lebih mudah tentu saja. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Di kamar itu cuma hanya ada Zulaikha saja, nggak ada yang lihat. Jadi 3 hal ini sangat bisa membuat Nabi Yusuf alaihissalam berbuat maksiat kepada Zulaikha. Dan yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam juga senang dengan Zulaikha. Senang dengan wanita tersebut. Sebagaimana Zulaikha sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dilindungi oleh Rabbnya, dilindungi oleh Tuhannya. Istiqamah dalam kesolehan, walaupun senang, walaupun punya rasa, namun akhirnya itu hanya di dalam hatinya saja. Tapi ketika di bohir dan akhirnya bisa berlari ya, dan seterusnya, kisah tersebut seterusnya. Jadi di sini kita bisa belajar betapa dahsyat ya, susah teman-teman semua, untuk istiqamah itu susah. Kadang-kadang kita tergelincir, kadang-kadang kita jatuh. Yang kok saya bisa ya melakukan hal ini yang saya nggak pernah bayangkan bahwa saya pernah akan terjatuh dalam hal ini. Kadang-kadang begitu. Hari ini kita bahas mengenai istiqamah dan sulitnya istiqamah dan apa ganjaran untuk orang-orang yang istiqamah. Nggak mudah teman-teman semua. Teman-teman jangan sampai teman-teman mengatakan, ih amit-amit ya. Ada orang melakukan kayak gitu, saya sih nggak mungkin. Jangan pernah
mengejek atau menghina orang-orang yang ahli maksiat. Bukan mengejek ya, tapi kita mendoakan, kemudian kita mengajak menuju kebaikan, bukan mengejek. Karena kalau engkau mengejek atau engkau mengatakan, iya amit-amit, aku sih nggak mungkin. Engkau mungkin akan melakukan hal itu juga, teman-teman semua. Kalau engkau mengatakan, ih amit-amit deh, nggak mungkin aku kayak gitu. Jangan-jangan, kalimat itu tidak boleh keluar dari mulutmu, karena engkau satu hari nanti akan melakukan hal itu juga. Akibat ejekanmu kepada orang lain. Kita nggak suka perbuatannya, iya, tapi bukan mengejek, bukan mengolok-olok orangnya, gitu. Nah, membahas mengenai istiqamah teman-teman semua. Semua manusia nggak ada yang nggak diuji oleh Allah SWT. Ya, kadang-kadang keistiqomahan itu akan mulai terganggu ketika dihadapkan dengan ujian-ujian dan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Salah satu ujian istiqamah yang selalu mengintai adalah hawa nafsu manusia itu sendiri. Terkadang hawa nafsu kita ini menguasai hati kita, sehingga ada bisikan-bisikan di dalam dada untuk menunda kebaikan atau bahkan berbuat keburukan demi keburukan. Makanya yang musuh terdahsyat bagi kita bukan orang lain. Musuh terdahsyat bagi kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Gimana caranya nih? Contoh sederhana nih. Di sini banyak anak-anak muda kan. Kata Allah, wala taqrabu zina misalnya. Kemudian dijelaskan lagi berkata dalam yang lainnya, bukan dalam Quran ya. Dijelaskan lagi berkata itu mendekati zina ya, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita senang pada seseorang, aduh kita pengen bilang saya cinta kamu dan sebagainya, tapi itu kan hawa nafsu ya, membuat kita untuk dia harus tahu gitu. Tapi ketika berhasil untuk menahan hawa nafsu, ya udah nggak usah cerita-cerita gitu. Ceritanya sama Allah aja betapa engkau sedang jatuh cinta. Dan orang jatuh cinta itu nggak mudah loh teman-teman semua. Orang jatuh cinta itu nggak mudah. Banyak orang di rumah sakit jiwa itu gara-gara jatuh cinta. Nggak mudah ya, penyakit yang luar biasa gitu ya, yang bisa mengganggu keistiqomahanmu. Nah, mengenai istiqamah, teman-teman lihat dalam surah Hud ayat 112. Surah Hud ayat 112. Dalam surah Hud ayat 112, seorang muslim ini dituntut untuk istiqamah dalam menjalankan syariat Islam. Istiqamah, ketika kamu menjadi seorang muslim, istiqamah. Dalam surah Hud ayat 112 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Maka tetaplah di jalan yang benar artinya adalah istiqamah. Sebagaimana engkau ya Nabi Muhammad telah diperintahkan. Jadi dalam ayat ini Allah SWT meminta Nabi Muhammad SAW dan meminta kita tentu saja untuk istiqamah. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu ayat pun yang turun kepada Rasulullah SAW yang lebih memberatkan dan menyulitkan beliau, melainkan ayat ini, yaitu surat Hud ayat 112 ini. Itu ayat terberat, kata Ibnu Abbas. Lebih memberatkan dan menyulitkan beliau, melainkan ayat ini. Ayat apa? Ayat tentang istiqamah. Maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Janganlah melampaui batas. Janganlah buat dosa melampaui batas. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kau kerjakan. Setiap detik yang kau kerjakan, yang kau katakan, yang kau lakukan di sembunyi-sembunyimu, engkau Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi, kata Ibnu Abbas, ini ayat yang paling berat untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beratnya perkara istiqamah. Tidak mudah istiqamah itu, teman-teman semua. Untuk tetap tegar, teguh di atas syariat Allah itu nggak mudah. Nggak mudah. Sangat tidak mudah. Uma cerita sedikit ya. Uma nggak banyak cerita soal hal ini. Cuma Uma cerita sedikit kepada teman-teman semua. Insya Allah, film Gaza, mau main film Gaza itu akan tayang. Teman-teman tolong nonton filmnya ya, karena itu film yang support Gaza dan 40% akan diberikan kepada Gaza. Di dalam film itu ada seruan untuk memboikot produk-produk Israel. Sebisa mungkin, sebisa yang kita bisa gitu. Sebisa mungkin yang kita bisa. Sebisa mungkin teman-teman menunjukkan kepedulian dengan memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Pada saat kemarin yang Gaza sedang diserang oleh Israel dengan sangat luar biasa, itu banyak sekali produk-produk yang di Indonesia tentu saja itu menawarkan
para public figure Islami, dalam artian yang tampak Islami gitu ya, termasuk salah satunya Uma, untuk mengiklankan produk mereka dengan bayaran yang sangat tinggi. Suatu ketika ada satu minuman yang menawarkan Uma untuk jadi untuk mengiklankannya dengan bayaran yang sangat tinggi. Apakah Uma perlu uang? Perlu banget. Uang itu bisa bangun Maskanul Hufaz yang sekarang lumayan berhenti pembangunannya. Perlu uang nggak ya? Perlu banget dengan jumlah yang sangat besar. Karena mereka mencari figur-figur Islam supaya karena kan semuanya sedang memboikot nih, jadi harus cari figur-figur Islam untuk mensupport produk tersebut. Kemudian akhirnya apakah Uma tolak? Uma tolak. Apakah Uma butuh uang? Butuh banget. Banget banget sebenarnya. Uma bolak-balik ke Mesir berapa biayanya? Butuh banget. Tapi apakah Uma tolak? Uma tolak. Uma sangat tolak gitu. Kemudian ada satu cerita lagi. Tiba-tiba satu hari Uma mengisi ceramah Uma kan rutin mengisi ceramah untuk jemaah umroh kan. Nah, qadarullahnya memang yang diboikot itu pakai gitu. Nah, dan itu ditaruh di hotel, di kamar-kamar hotel. Jadi kadang-kadang kan jemaah nggak tahu juga nih boykot gitu. Akhirnya jemaah bawa ketika itu Uma lagi ngisi kajian dan air mineral itu diletakkan di depan kan jemaahnya karena sebelah Uma ya diletakkan jadinya di dekat Uma gitu. Dan nggak akhirnya kan dibuat videonya gitu, dibuat video dan dibuat foto untuk publikasi sebuah travel gitu kan. Nah akhirnya netizen mengatakan apa? Wow, oke Sena Dewi apa kata beliau mereka ini katanya Oke Sena Dewi mensupport produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, boykot Oke Sena Dewi dan sebagainya. Andai kan mereka tahu kisahnya bahwa nggak kayak gitu kisahnya gitu. Cuman kan nggak perlu mau menceritakan kepada banyak orang. Hanya saja ingin menyampaikan pada teman-teman semua, nggak mudah loh istiqomah itu. Di saat di depan mata kita butuh sekali uang itu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kemudian kita menolaknya. Kemudian di satu ketika tiba-tiba orang mengatakan, oh kamu adalah orang yang pro misalnya gitu. Itu hal sederhana lah, hal yang kecil gitu. Jadi untuk istiqomah nggak mudah ya teman-teman semua. Oleh karena itu berat, berat istiqomah itu berat. Untuk tetap teguh dan tegar di atas syariat Allah ini berat. Dulu Uma juga butuh uang dulu 20 tahun yang lalu butuh uang ketika Ibu Uma masuk ke ruang isolasi. Ibu Uma sakit pada saat itu sampai hari ini sebetulnya. Uma sudah pakai jilbab. Tiba-tiba orang bilang buka jilbabnya, kamu main film dapat uang yang besar untuk pengobatan ibu kamu. Pada saat itu alhamdulillahnya Uma tolak. Berat gak? Berat lah. Di satu sisi butuh uang nih, uang banyak buat pengobatan ibu gitu. Ibu nggak bisa masuk ke ruang isolasi, nggak bisa dapat pengobatan terbaik karena nggak punya uang. Umahnya pada saat itu, keluarga Uma nggak ada uang pada saat itu, nggak bisa ngobatin orang yang kita cintai yang lagi sakit karena nggak punya uang. Itu sesuatu yang nggak enak banget teman-teman semua gitu ya. Sementara uang itu ada di depan mata kita, namun kita tolak. Jadi ya gitulah kadang-kadang Umahnya menceritakan bahwa kadang-kadang Umah juga bisa istiqomah, kadang-kadang nggak bisa istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu berat, saking beratnya ya, saking beratnya perintah istiqomah ini Nabi SAW sebelumnya itu tidak memiliki uban. Namun ketika turun ayat ini beliau jadi beruban. Ya dari Abdullah ibnu Abbas beliau bercerita Abu Bakar berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, aku dibuat berhut. Surah Al-Mursalat, surah An-Naba, Amma Yatasa'alun, kemudian surah At-Takwir. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Terdapat penyebutan tentang kaum-kaum terdahulu yang enggak istiqomah. Terdapat penyebutan kaum-kaum terdahulu yang ditimpakan azab kepada di kiamat dan kemudian tentang perintah untuk beristiqomah. Ayat tentang azab, tentang kaum-kaum terdahulu yang diazab Allah sama ayat-ayat tentang istiqomah itu berat bagi Rasulullah SAW yang membuat beliau akhirnya bisa beruban seperti itu. Jadi inilah dahsyatnya susahnya istiqamah. Maka hari ini kita akan bahas mengenai istiqamah tersebut. Kenapa susah? Syaitan dan hawa nafsu kita tentu saja. Syaitan membisik-bisikkan supaya apa? Supaya nggak istiqamah. Teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Iblis berkata apa? Engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Pasti aku akan menghalangi mereka orang-orang ini dari. Kemudian aku mendatangi mereka dari mana aja? Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata
setan, aku akan datangi mereka dari depan ya Allah, aku akan datangi mereka dari belakang ya Allah, aku akan datangi mereka dari kanan, dari kiri, dan kau akan lihat mereka akan orang-orang yang banyak nggak bersyukur. Kau akan mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang nggak bersyukur ya Allah, gitu. Jadi begitu janji iblis kepada Allah SWT bahwa iblis akan menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Lihat lagi surah Sod ayat 85. Apa kemuliaanmu? Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya. Maka apa kata Allah SWT? Maka benar. Dan maka benar, sumpahku, maka benar. Hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah, aku pasti memenang denganmu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka. Jadi, nggak akan berdiam diri. Iblis soalnya sekarang teman-teman belajar Quran. Penghafal Quran, semakin ngafalin Quran, semakin berat lagi ujiannya. Teman-teman sekarang ikut kajian keagamaan yang sebelumnya nggak ikut kajian keagamaan misalnya, pasti semakin berat lagi ujiannya, pasti. Jadi siap-siap, semakin banyak belajar agama, semakin dahsyat ujiannya. Semakin masuk ke dalam dunia penghafal Quran, semakin dahsyat ujiannya. Kalau dulu ujiannya biasa-biasa aja, sekarang udah jadi penghafal Quran nih, lagi ngafal Quran tiap hari, ujiannya lebih dahsyat daripada itu. Maka Uma akan membahas mengenai kalau begitu ada beberapa penghalang untuk kita bisa istiqomah. Apa saja penghalang kita untuk bisa istiqomah? Penghalang orang-orang istiqomah adalah yang pertama, meremehkan dosa. Kita sudah masuk subbab baru ya teman-teman semua. Penghalang orang-orang untuk bisa istiqomah, penghalang istiqomah adalah pertama, meremehkan dosa. Menganggap dosa itu adalah dosa yang kecil. Karena dia menganggap ini dosa yang kecil, semua orang melakukannya, ya udahlah gitu. Kan biasanya orang-orang gitu kan, nggak apa-apa, kita manusia kan tempatnya dosa. Nggak apa-apa, semua orang ngelakuin kok. Meremehkan dosa, kata Nabi Muhammad SAW, jauhilah oleh kalian sifat meremehkan dosa. Karena dosa-dosa itu tidaklah berkumpul pada seseorang, melainkan akan membinasakannya. Nah, hati-hati teman-teman semua. Teman-teman sekarang ingat-ingat deh ketika teman-teman buat dosa. Itu jadi membuat teman terhalang beribadah kepada Allah kan? Yang dulunya kalau teman-teman bersih gitu, teman-teman berdoa sama Allah khusyuk, rajin sholat malamnya, menangis di hadapan Allah SWT. Ketika teman-teman buat dosa, hati teman-teman jadi tumpul kan? Artinya apa? Jadi nggak sensitif terhadap kecintaan kepada Allah SWT. Mana air mata yang selama ini engkau tunjukkan di hadapan Allah SWT? Nggak ada. Kenapa? Karena hatimu keras. Dosa itu membuat hati keras. Dosa itu membuat kita terhalang dari ibadah. Dosa itu membuat kita nggak menikmati ibadah. Hal sederhana, Mama banyak kasih contoh soal cinta-cintaan karena saya banyak anak-anak muda. Ketika teman-teman cinta sama seseorang, sama makhluk, itu kan kepikiran semuanya dipenuhi oleh si fulan-fulanah itu kan. Nggak lagi sama Allah. Dulu, waktu belum ada siapa-siapa di hati, semuanya Allah, semuanya Rasulullah SAW, penuh dengan kecintaan besar kepada Allah. Ketika godaan itu masuk misalnya, udah nggak ingat lagi Allah di mana. Ya kan tiba-tiba semua dipenuhi dengan si fulan dan si fulanah gitu. Ya. Dan akhirnya mulai nggak apa-apa lah, orang-orang juga begini, yang lain juga begini, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Nah, lama-lama jadi dosa besar. Dari dosa kecil, lama-lama jadi dosa besar. Nggak ada orang langsung bikin dosa besar, nggak ada. Semuanya dimulai dari dosa kecil, meremehkan dosa. Udah ini udah selesai satu dosa, memangnya setan diam aja nggak? Dosa berikutnya, udah mulai biasa, makin tinggi lagi. Dan akhirnya nggak menyangka kok. Akhirnya satu ketika kok saya ada di sini ya, kok saya melakukan ini ya, gitu. Jadi berusahalah untuk menjauhi dosa, nasihat buat Uma, berusaha untuk menjauhi dosa-dosa dan jangan menganggap remeh. Dikatakan dalam sebuah hadis, kalau orang soleh berbuat dosa, dia menganggap gunung besar akan siap menghancurkan dirinya. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa buat dosa, dia seperti menganggap ada lalat di hidungnya, kemudian dia usir lalat begitu saja. Atau dalam kata lain, nggak apa-apalah, orang-orang juga buat dosa, biasa lah ini. Ya biasa, nakal-nakal sedikit biasalah tuh. Itu namanya meremehkan dosa. Biasalah anak muda, ya biasalah semua orang gini kok, masa aku nggak pernah nyoba. Itu meremehkan dosa. Begitu ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua, yang membuat kita nggak istiqamah, berikutnya adalah lemahnya angan-angan. Lemahnya semangat ya. Dan panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan itu maksudnya apa? Ya berangan-angan aja, berangan-angan untuk beramal. Ya abis ini aku mau apa ya? Abis ini aku mau ngafalin Quran. Udah, tapi nggak dilakuin. Dia nggak bergerak. Jadi semangatnya lemah. Abis ini mau datang kajian, abis ini mau sholat malam, tapi nggak dilakuin.
Cuman mau ini mau itu. Abis kajian semangat, tapi abis itu nggak dilakuin. Jadi dia adalah orang yang lemah semangat dan panjang angan-angan. Ini sulit untuk istiqamah. Dia hanya berangan-angan saja. Dia nggak bergerak. Dia tenggelam dalam menunda-nunda amalan. Tenggelam dalam angan-angan, tenggelam dalam menunda-nunda. Nanti aja deh, ngafalin Quran nanti aja deh, umur umur 30 tahun, antar deh. Nunda, nunda dan terus menunda. Oh, nanti deh aku mau mau apa sholat tepat waktu. Nggak sekarang deh, nanti deh misal. Nunda dan terus-terus menunda. Ada syair mengatakan, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunianya, sungguh engkau telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Engkau menunda-nunda terus kebaikan-kebaikan. Kematian akan datang kepadamu pun secara tiba-tiba. Kubur pun akan menjadi perbendaharaan amalnya. Jadi engkau ini sebenarnya, kita ini sedang berpacu dengan waktu ya teman-teman semua. Kita nunda-nunda, nunda tobat misalnya. Nunda tobat. Nanti deh, tobatnya nanti aja deh, nanti deh, nanti. Nggak ada waktu lagi gitu. Jadi hal yang membuat salah satunya membuat sulit untuk beristiqomah adalah lemahnya semangat. Mana semangatnya? Salah satu yang nge-charge semangat teman-teman semua apa? Kayak gini nih ceramah-ceramah gini, kajian-kajian keilmuan, teman-teman harus datang atau ketemu teman-teman soleh. Teman-teman harus punya circle orang-orang soleh itu di tengah-tengah kesibukan duniawi ini, harus punya circle orang-orang soleh supaya semangat lagi. Handphone aja di-charge setiap hari, masa semangat nggak di-charge? Di-charge setiap hari. Uma katakan sehari minimal 2 jam belajar, teman-teman semua belajar agama. Sehari minimal 2 jam untuk teman-teman yang ada di luar. Ya, begitu ya. Terus, sekarang Uma ingin bahas mengenai surah Fussilat ayat ke-30. Surah Fussilat ayat 30. Kita sudah tinggalkan beberapa penghalang, 2 penghalang tadi ya, orang-orang yang bisa istiqamah. Sekarang Uma mau bahas mengenai keutamaan orang yang bisa terus istiqamah. Setelah tadi kita bahas penghalangnya, sekarang mau bahas keutamaannya. Teman-teman lihat dulu dalam surah Fussilat ayat 30. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, nih keutamaan orang-orang yang istiqamah. Apa kata malaikat dalam surah Fussilat ayat 30? Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Orang yang istiqamah tidak takut, tidak sedih, dan mendapatkan surga yang Allah janjikan kepadanya. Menurut surah Fussilat ayat 30. Apakah teman-teman pernah takut? Pasti pernah. Uma juga pernah takut kok. Apakah teman-teman pernah sedih? Ya pasti sedih. Uma kalau mau cerita sama teman-teman, kadang-kadang Uma bilang begini sama Allah, ya Allah, saya harus gimana? Saya harus melakukan apa ya Allah gitu ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu kita harus gimana ya Allah, kenapa ya Allah gitu. Namun orang-orang yang istiqamah dijanjikan, kata malaikat apa kalau kau istiqamah, maka jangan kau merasa takut. Orang istiqamah itu nggak akan takut. Jangan kau merasa sedih, berlarut-larut. Dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi, di sini, orang yang istiqamah, yang teguh, istiqamah dalam apa? Dalam tauhidnya. Mengesahkan Allah, menyembahnya kepada Allah, doanya pada Allah, takutnya hanya pada Allah, bersandarnya hanya pada Allah. Tauhid yang kokoh, jadi istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ketaatan, dan istiqamah dalam menaati kewajiban Allah, dan istiqamah di atas ikhlas dalam beramal hingga kematian menjemput kita. Ya, jadi kalau orang yang istiqamah, maka malaikat akan memberikan kabar gembira kepadanya. Jangan takut dan jangan sedih. Nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Amalmu itu menemanimu, amalmu menjadi penguat bagimu. Jangan takut pada akhirat yang akan engkau hadapi kalau di akhirat nanti. Dan jangan sedih dengan dunia yang kau alami saat ini, atau kelak dunia yang ini juga engkau akan tinggalkan. Nanti kalau orang-orang yang istiqamah, ya sedih itu banyak ya, sedih karena berbagai macam persoalan, ataupun sedih karena ketika kita sudah meninggal dunia, siapa nih yang ngurusin orang-orang ini? Ternyata malaikat mengurusi keluarga dari orang-orang yang istiqamah ini. Dan orang-orang yang istiqamah ini diberi kabar berupa surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi ini balasan untuk orang-orang yang istiqamah. Ayat yang serupa, teman-teman lihat di surah Al-Ahqaf, ayat 13 sampai ayat ke-14. Serupa ayatnya, bunyinya hampir mirip. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka berduka cita. Mereka penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Al-Ahqaf 13-14. Jadi orang-orang yang istiqamah nggak mungkin dia menampakkan wajah sedih, berlarut-larut.
Sedihnya di hadapan Allah aja, di malam hari sedih, ketika kembali ke depan mata manusia, engkau dalam keadaan yang stabil. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam. Jadi aku nggak perlu lagi bertanya kepada orang lain setelah pertanyaan ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam perkataan itu. Artinya, ketika engkau mengatakan dirimu beriman kepada Allah SWT, istiqomah, amal-amalmu, kebaikanmu, istiqamah dengan itu. Wasiat Nabi Muhammad SAW ini sudah mencakup kepada seluruh wasiat dalam agama ini. Istiqamah. Namun dalam perjalanan kita istiqamah teman-teman semua, kadang-kadang nggak mudah kan? Dalam perjalanan kita istiqamah nggak mudah. Kadang-kadang kita tergelincir. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 6, diminta untuk kita juga dibarengi dengan bertaubat atau dibarengi dengan istighfar kepada Allah SWT. Dibarengi istiqamah itu temannya, bersandingnya dengan istighfar. Bersandingnya dengan mohon ampun kepada Allah SWT. Istiqamah itu beriringan dengan beristighfar kepada Allah SWT. Dalam surah Fussilat ayat 6 dikatakan bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Allah SWT bahwasanya Robmu adalah Rob yang Maha Esa, maka tetaplah istiqamah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya. Fussilat ayat 6. Maka tetap istiqamahlah kepada jalan yang lurus dan mohon ampun kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa istiqamah itu beriringan dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa maksudnya? Seringkali dalam istiqamah kita nggak sempurna kan? Seringkali dalam istiqomah, kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang enggak gitu. Oleh karena itu yang menutup kekurangannya adalah minta ampun kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT. Terakhir, bagaimana kiat supaya teman-teman bisa istiqomah? Teman-teman kan bersyahadat ya setiap hari kan, di sholat teman-teman semua gitu. Maka teman-teman perbaharui syahadat itu, hayati dan renungi dan beramal dengan apa yang teman-teman ucapkan. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu, dengan kalimat syahadat itu, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Teman-teman mengucapkan kalimat syahadat, maka Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kalimat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Maknanya apa? Maknanya ketika di dunia dan di akhirat kan Allah teguhkan iman dia. Ketika di dunia Allah mudahkan dia dalam beramal saleh, ketika di akhirat nanti, ketika ditanya di dalam alam kubur, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini tafsir ayat dari surah Ibrahim ayat 27 tadi. Allah teguhkan orang-orang yang mengucapkan kalimat yang teguh itu, kalimat syahadat itu. Jadi kalau mau istiqamah, ketika teman-teman bersyahadat, nggak cuma sekedar bersyahadat saja, tapi teman-teman renungi bahwa teman-teman meyakini sepenuh hati bahwa Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang zat yang membuat teman-teman takut, satu-satunya zat teman-teman percaya, teman-teman minta pertolongan, teman-teman minta perlindungan, teman-teman bersandar, dan hanya jadi hambanya zat itu. Jadi hambanya Allah, bukan hambanya uang, bukan hambanya makhluk, bukan hamba siapa-siapa, enggak, hambanya Allah SWT. Yang kedua, syarat supaya istiqamah, teman-teman berdoa. Dalam surah Ali Imran ada doanya. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah engkau menyimpangkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Anugerahkan kepada kami rahmat kasih sayang dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Ali Imran ayat 8. Salah satu doa istiqamah. Doa Nabi yang setiap kali Nabi baca dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain-lain, dikatakan doanya Nabi yang sangat sering Nabi baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Maha Pembolak-balik hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Ini doa yang paling sering Rasulullah SAW baca agar terjaga dan selalu istiqamah. Ketiga, gimana caranya istiqamah? Belajar Quran teman-teman semua. Di awal tadi Uma katakan di sini, di Mesir ini, Quran itu udah di mana-mana. Udah jadi gaya hidup. Gaya hidup itu Quran. Bukan joget-joget di TikTok. Gaya hidup itu Quran. Bukan banyak lagu yang kau hafalin teman-teman semua. Kadang-kadang kita ini hafal banyak lagu, tapi giliran disuruh baca Quran nggak bisa. Atau giliran disuruh jadi imam sholat, nggak bisa. Jadi imam sholat juga nih untuk teman-teman perempuan-perempuan lainnya.
Kemana? Katanya Muslim, tinggal di negara yang mayoritas Muslim. Mana Qurannya? Jadi yang ketiga, cara supaya istiqomah adalah dalam satu hari, kan ada 24 jam, sisihkanlah 2 jam buat Quran itu. Sisihkan teman-teman semua. Hafalin, tambah hafalannya. Masa udah berumur sekian nggak nambah-nambah hafalannya? Hafalin, dengerin merotal. Setelah ngafal, kalau teman-teman malas nih kan, kalau ngafal kan ini ya butuh energi yang ngafal. Ini buat teman-teman yang di luar Masjid Hufaz ya, teman-teman yang umum, yang di luar pesantren. Setidaknya teman-teman dengerin murotal sambil baca. Kalau misalnya memang malas banget ya sebagai pengantar tidur bolehlah dengerin aja. Tapi teman-teman semakin banyak indera yang difungsikan, maka semakin cepat teman-teman ngafal. Teman-teman dengerin murotalnya sambil denger, teman-teman baca dan teman-teman lihat supaya teman-teman tahu oh posisinya di sini. Jadi ingat gitu, merekam, di-scan, mata kita men-scan ayat-ayat Quran itu tuh, gitu. Jadi cepat dalam menghafal, matanya kerja, telinganya kerja, mulutnya juga kerja, lisannya kerja. Jadi di waktu-waktu senggang lagi lemas, lagi baru pulang kerja atau ngapa-ngapain, ya tinggal ya udah baca Quran sambil dengar murotal. Murotalnya Uma sarankan jangan murotal yang nadanya macam-macam ya. Nadanya macam-macam itu untuk kalau teman-teman lagi mau enjoy aja. Tapi kalau teman-teman mau betul-betul hafal, fokus murojaah, teman-teman dengerin murotal-murotal yang nggak bernada gitu. Seperti misalnya kalau di Mesir ini ada yang terkenal Syekh Husari misalnya. Teman-teman bisa denger itu gitu. Dan di Telegram itu biasanya bisa dicepetin 2 kali lipat, 1,5 kali lipat. Teman-teman ambil syekh yang nggak usah terlalu banyak nada, karena kalau terlalu banyak nada jadi kayak lagu dan itu buat untuk menikmati Quran aja. Tapi kalau teman-teman mau hafalin, mau merojaah, teman-teman ambil syekh yang nggak terlalu banyak nada gitu. Jadi fokus kepada bacaan gitu ya. Jadi yang ketiga cara supaya istiqamah adalah mengkaji Quran, menghayatinya dan merenungkannya. Berikutnya, teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat 32. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekali turun saja gitu kata orang-orang kafir. Kemudian kenapa? Demikianlah supaya Allah perkuat hatimu yang dengannya dengan Quran itu Allah memperkuat hatimu dan membacanya dengan tartil. Engkau membacanya dengan tartil. Kami membacakannya dengan tartil. Jadi maksudnya engkau baca Quran ya dengan tartil. Baca Quran dengan tartil teman-teman sekalian. Masih ada waktu untuk bisa mempelajari Al-Quran. Di Maskal Hufat itu ada program online, satu orang, satu guru, 45 menit namanya program Bilmas, ya, bimbingan luar maskan. Online. Setidaknya ambil program itu kalau teman-teman terlalu sibuk untuk datang ke satu majelis misalnya. Jadi cara untuk istiqomah bersama dengan Quran. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Quran itu adalah ruh ya, kehidupan seseorang. Nggak mungkin. Kenapa terbata-bata baca Quran? Karena lisannya nggak terbiasa baca Quran. Ya kan? Makanya lidahnya belibet, terbata-bata, susah. Kenapa? Ya karena nggak sering sama Quran. Jadinya nggak fasih bersama Quran. Tapi kalau udah sering, ya lebih sering, lebih fasih insya Allah. Terakhir, bagaimana caranya bisa istiqamah? Membaca kisah-kisah orang-orang saleh. Termasuk tadi kisah yang di awal sudah mau ceritakan sebagai salah satu contoh beratnya istiqamah dan akhirnya dia su'ul khatimah. Qurannya yang selama ini dia perjuangkan, selama ini mungkin dia seorang imam, dia seorang khatib, mungkin dia seorang di akhir hidupnya ternyata sia-sia apa-apa yang sudah dikerjakan sebelumnya.